Kalian baca ini dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Habib lagi. Ini adalah komentar atau DM dari para pengikut Habib, yang dimana mereka mengaku-ngaku apa yang mereka dapatkan, ilmu yang diajarkan oleh Habib mereka adalah ajaran Nabi SAW. Mereka mengaku apa yang mereka pelajari adalah bersumber langsung dari Nabi SAW melalui sanad keilmuan yang mereka gembar-gemborkan. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, kalau ajaran caci maki seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini dilontarkan oleh Nabi kepada musuh-musuhnya, apakah orang seperti Umar bin Khattab akan masuk Islam? Saya tanya kepada kalian, apakah orang-orang Bani Quraisy banyak yang mau masuk Islam apabila ajarannya seperti ini? Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjing. Cara merespon kritikan ketika Heri Plus membahas tentang ajaran halu, ajaran takhayul, ajaran khurafat, ajaran bid'ah yang digembar-gemborkan oleh para habaib di Indonesia. Tidak, teman-teman. Meskipun Heri Plus sering mengucapkan kalimat sontoloyo kepada khurafat, itu tidak membuat saya menyatakan orang yang menceritakannya sontoloyo. Hanya saja orangnya menyampaikan cerita khurafat yang sontoloyo. Orangnya seperti kita mereka, teman-teman. Mungkin berada di posisi yang salah. Mungkin mereka masih berada di posisi belum menemukan kebenaran. Jadi kisah-kisah khurafat sontoloyo mereka sampaikan. Nah, di sini kita harus memberikan pembahasan yang cukup tegas sebenarnya untuk mengajak orang berpikir. Dan alhamdulillah di video saya, di channel saya, ketika saya membaca komentar, sudah kebanyakan yang komentar waras dari cerita-cerita khurafat yang dulunya ikut Habib, mendengarkan dongeng khurafat mereka, ikut majelis-majelis madat-madat mereka, igdi-igdi hajatina mereka. Ikut mereka ke kuburan minta-minta hajat. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penjual agama. Sekarang mulai banyak yang sadar. Artinya apa, teman-teman? Terkadang untuk mengajak orang berpikir, ya harus dengan cara keras. Karena doktrin yang mereka ajarkan 3 hal. Keramat, ala berkah, dan kualat. Jadi orang yang berani kepada habaib tak takut keramat, pasti akan mendapatkan azab. Pasti tidak percaya dengan ala berkah. Dengan sikap saya seperti ini, saya mengajak kepada kalian bahwa doktrin Habib ini hanya halus mata. Azab-azab kualat yang mereka jual-jualkan itu gak laku, teman-teman. Karena apa? Mereka sendiri nipu dengan atas nama Nabi SAW. Kebanyakan nipu mereka. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Itu perkataan seorang Habib. Nah, di video itu sangat menarik untuk kita bahas sebenarnya, yang dimana Habib katanya datang ke Indonesia, mereka tidak mau meminta-minta ataupun mengeruk harta dari para umat Islam di Indonesia. Namun pada kenyataannya, berulang-ulang kali mereka mengeruk uang dari jemaahnya. Termasuk dia yang ngomong ini. Seperti ini videonya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata Kisra itu bisa datang ke Madura, saudara. Kisra itu bisa datang ke Madura, saudara. Ya dawir, ya dawir, ya dawir, ya dawir, si Ali hobinya dawir, kibinnya makin fakir. Ya dawir, ya dawir. Penjual agama. Di situ dia jelas jual-jual kiswah Nabi. Ini kiswah Nabi. Kalau kalian di Arab Saudi, kalian tidak akan bisa melihat dan menyentuh ini langsung. Maka dari itu, bawa uang kalian, taruh di kresek merah. Meskipun secara tidak langsung, dia bilang seperti itu. Karena apa? Bawa kiswah sambil bawa kresek merah. Di kresek merah itulah dia mengumpulkan uang jemaah. 1. Terus yang kedua, ini lagi. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta, 50 juta. Itu perkataan seorang Habib. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta.
25 Bib. Selamat. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku. Ini daripada kecerekan lama-lama. Ngambilnya jam-jam. Tunjuk aja 25 kita. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Nah, di situ jelas Habib ini nodong kepada jemaahnya untuk memberikan uang sejumlah sekian. Dan jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Bukan 100.000, bukan 500.000, bukan 1 juta, tapi puluhan juta. 50 juta. Katanya begitu. Jadi mau diukur dari manapun, yang namanya Habib kebanyakan nipu oknum-oknumnya. Meskipun banyak, oknumnya banyak sekali. Itu 2. 3, kalau masih kurang bukti, ada 1 lagi, ini. Mengasih berapa? Mengasih berapa? 100.000. 1 orang berdiri kumpulin. Habib Soleh mengasih berapa? 200.000. Pak Koswara 200. Bang Roki berapa? 1 juta. Bang Roki 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Tua-tua keladi. Habib Hanif berapa? 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah hitung lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Penjual agama. Bahar Smith nodong kepada jemaahnya, saya mau beli tanah seharga 400 juta atau bagaimana atau seperti apa. Dia nodong kepada jemaahnya, kita bisa beli tanah itu dengan cara apa? Patungan. Tunjuk satu-satu. Ditunjuk satu-satu, teman-teman. Akhirnya apa? Ada yang ngasih jutaan, ada yang ngasih puluhan ribu sampai jutaan rupiah ke Bahar Smith. 1 malam. Makanya istrinya Bahar Smith itu sangat-sangat menjaga marwahnya Bahar Smith, karena Bahar Smith ketika keluar ceramah pasti pulang bawa uang. Ya karena seperti itu doktrinnya. Kalau dia tidak malakin jemaahnya, pasti jual-jual barang bekasnya seperti ini. Jual siwak bekas, jual sorban bekas, jual tasbih bekas, jual ini bekas. Pokoknya semua bekas-bekas dia dijual, laku ada yang beli dan harganya fantastis, jutaan. Ini apa namanya kalau Habib datang ke Indonesia bukan untuk dagangan. Dan ingat, para habaib yang datang tersebut nggak ada yang bawa istri, saudara. Mereka datang, mereka dagang, mereka berdakwah, nggak ada yang bawa istri. Penjual agama. Dagang agama. Ya benar kata Habib yang jadi boti itu. Habib bapaknya sendiri tuh. Bapaknya sendiri dijuluki Habib. Bapaknya Habib dijuluki oleh dia penjual agama, penipu agama. Harusnya tambah lagi pendongeng. Ya Allah. Kalau kalian menyimak teman-teman apa saja yang saya sampaikan di video-video saya, bagi orang yang mau berpikir pasti mikir dan akan tahu di mana letak kebobrokan Habib. Bukan seperti jemaahnya. Saya tidak ingin bertengkar dengan jemaahnya, yang dimana jemaahnya ya rata-rata saudara-saudara kita sendiri bangsa pribumi. Kita bukan membenci keturunan Tarim. Kita bukan membenci suku, ras, etnis, dan lain sebagainya. Kita hanya menyayangkan tiba-tiba datang ke Indonesia ngeklaim Nusantara, Indonesia milik kalian. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Dan itu kalian realisasikan dengan acara bid'ah. Haul-haul Gresik, haul Solo, haul Pekalongan, haul Jakarta, haul ini, haul itu. Nanti sebentar lagi nih kalau sudah gak ada Habib Rizik Syihab, ada haul Petamburan. Ya, beberapa tahun lagi akan muncul haul Indonesia yang dihauli Ubed, tokoh fiksi yang tidak ada, tidak pernah hidup itu. Harry Pras kok berani sekali membahas seperti ini? Ya ngapain takut? Mereka saja berani nipu orang. Bagaimana kita harus takut untuk meluruskan tipu-tipu itu? Makanya di sini saya tidak takut untuk menyebut mereka ini oknum-oknumnya sebagai penipu, karena memang mereka nipu. Mengaku sebagai keturunan Nabi SAW yang ke-38. Kalkulasi sendiri bagi kalian yang sudah menikah, di umur di bawah 30 tahun kalian punya anak, mendekati umur 50 tahun kalian akan punya cucu, lebih sedikit kalian akan punya cicit. Terus selama 100 tahun kurang lebih kalian sudah punya 5 generasi. Kalkulasi itu sampai 1400 tahun. Harusnya Habib yang hidup sekarang bukan generasi 38, harusnya ke-75 atau ke-80, karena itulah jumlah yang sebenarnya. Oh enggak, mereka amburadul. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar, Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucu Nabi Muhammad yang ke-37.
Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Tahu, tanya yang mau tanya saya. Anyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu.